Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu ku sembah, Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, dengan senap hati, dengan senap jiwa. Oh Yesus, Yesus, Kau kami sembah, Kau kami sembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami meninggikan Engkau, oh Tuhan. Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Ini kerinduan kami, ini rindu kami, ini hati kami, Tuhan. Segarkan jiwa kami, Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah Yesus sumber pengharapan kami. Engkaulah Yesus sungai kehidupan kami. Mari saat ini segarkan setiap hati dan jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Yesus.
Engkau yang puaskan setiap dahaga hati kami. Setiap hati kami yang lapar, Engkau kenyangkan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih. Kita berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih. Kami berbahagia sekali di pagi ini boleh bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami yakin sekalipun situasi dan keadaan dunia yang tidak menentu dengan peristiwa bermacam-macam persoalan, baik itu pandemi corona dan lain sebagainya, tetapi kami bersyukur masih ada orang yang punya kepedulian untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kan kami berikan judul, hidup itu singkat, jadilah bijaksana. Jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara tentang kehidupan seseorang, semua orang mengetahui bahwa hidup ini sangat singkat. Bahkan orang tidak pernah menyadari tentang kehidupan ini dengan kesibukan dan rutinitas kita bekerja. Sehingga tanpa kita sadari, waktu ini berlalu begitu cepat. Dan firman Tuhan katakan, hidup kita ini bagaikan bunga rumput. Begitu kelihatan kena sinar matahari, bunga itu menjadi layu. Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan, dalam waktu sekejap uap ini sudah tidak lagi kelihatan. Itulah kehidupan manusia
yang akhirnya tanpa kita sadari tentang singkatnya hidup ini. Sehingga banyak orang-orang yang tidak menyadari untuk apa kita hidup di dunia ini. Mereka ceroboh dengan waktu yang ada. Berapa banyak orang-orang yang tidak pernah menggunakan waktu yang singkat ini. Mereka pakai untuk berfoya-foya. Mereka pakai hidup menurut kesenangan daging mereka. Mereka lupa bahwa hidup ini sangat singkat. Beberapa waktu yang lalu teman saya baru saja ketemu. Nggak tahu kena COVID, dalam waktu yang singkat dipanggil Tuhan. Itulah kehidupan. Sebab itu jangan kita ceroboh dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita ini pakai waktu yang ada. Supaya hidup kita ini benar-benar hidup yang berkualitas. Kalau hidup kita ini ceroboh, berapa banyak contoh kecerobohan yang terjadi bagi anak-anak yang baru sekolah atau kuliah. Dalam waktu mereka kuliah tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, dia tidak pakai waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan waktu yang dipakai adalah untuk pacaran. Mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh pacaran. Tetapi akibat dari kita berpacaran, lalu kuliah kita tidak sampai lulus. Hamil di luar nikah. Akhirnya dia menikah tanpa mendapatkan ijazah. Beberapa tahun kemudian teman-temannya yang sudah lulus, dia pakai waktu yang ada untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dia mendapatkan gelar sarjana ekonomi, sarjana hukum, insinyur, dan lain sebagainya. Dokter gigi, dokter umum. Hidup mereka diberkati Tuhan luar biasa. Sementara pemuda yang tadi tidak melanjutkan kuliah dan menikah, hidupnya tertatih-tatih dengan bermacam-macam persoalan yang mereka hadapi. Kesulitan demi kesulitan hidup, tantangan demi tantangan yang harus mereka hadapi dalam kehidupan ini. Ada juga orang-orang sebagai seorang karyawan yang hidupnya tidak jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun secara duniawi dia bisa mengelabui pimpinan perusahaan, tetapi Bapak Ibu harus tahu, sepandai-pandainya dia menutup kebusukan dan ketidakjujuran, satu saat pasti ketahuan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mau benar-benar menghitung hari-hari hidup kita. Itu terdapat di dalam firman Tuhan, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita ini bisa menghitung hari-hari hidup kita. Bukan hanya Tuhan mengajarkan untuk menghitung hari-hari hidup kita, tetapi Tuhan juga mengajarkan supaya hidup kita ini hidup yang berkualitas, hidup yang bijaksana. Seringkali kita tidak pernah menyadari hidup yang singkat ini sehingga kita buang waktu dengan sia-sia. Artinya apa? Hidup kita ini benar-benar tidak dijaga. Hidup kita ini ceroboh. Nah, ada 3 hal yang harus kita jaga agar kita tidak ceroboh. Yang pertama adalah menjaga lidah. Lidah ini adalah bagian tubuh yang sangat kecil. Tetapi dengan lidah, orang bisa membunuh orang lain.
Dengan lidah orang bisa memfitnah orang lain. Dengan lidah yang kecil ini, orang bisa melakukan segala sesuatu sehingga merugikan orang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, tidak mudah untuk menjaga lidah itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemanya akan memakan buahnya. Yakobus 3 ayat 5 juga berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Masih teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu? Karena salah bicara, akhirnya seorang yang bernama Ahok harus masuk dalam penjara. Kecerobohan karena tidak bisa menjaga lidah kita. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus ekstra hati-hati. Jangan sampai hidup kita ini ceroboh dengan menggunakan lidah tanpa kita bijaksana. Sebelum kita berkata, harus berpikir dulu. Kalau tidak, akibatnya kita masuk di dalam penjara. Yang kedua, menjaga hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam firman Tuhan dikatakan Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini adalah bagian dari ruang kehidupan kita. Jadi seluruh hidup kita itu pusatnya di dalam hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kalau hatimu bersih, maka apapun yang kita kerjakan adalah bersih. Tindakan dan perbuatan kita bersih. Karena hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, maka yang muncul adalah kehidupan ilahi yang ada di dalam tubuh Kristus nampak dalam hidup kita. Kita memiliki kasih, kita memiliki pengampunan, kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik kalau hati kita bersih. Sebab itu jaga hati kita. Di dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita benar-benar menjaga hati kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 dikatakan juga, dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatimu aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Perhatikan ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jemaat Tuhan yang kekasih, perlunya kita menjaga hati. Karena hati adalah pusat kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita itu berawal dari hati kita. Apapun yang kita ucapkan itu berawal dari hati kita. Yang ketiga, menjaga iman. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, iman yang kita miliki, iman itu terus bertumbuh.
sifatnya terus bertumbuh seperti anak-anak yang sekolah. Jadi iman itu bertumbuh kalau iman itu diuji. Ini enggak mudah. Ujian iman itu betul-betul membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, iman kita ini perlu diuji. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menjaga iman kita, maka iman itu mudah dipengaruhi oleh keadaan dunia di sekelilingnya. Dan kalau kita sudah dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang jahat, maka iman kita menjadi lemah. Karena dipengaruhi dengan situasi dan keadaan di sekeliling kita yang tidak benar. Tetapi kalau kita bisa menjaga iman kita, iman itu harus diuji sampai dia tahu sampai di mana keyakinan kita kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Sekalipun Ayub adalah orang yang saleh, harta dan kekayaan berlimpah ruah. Di satu saat dia harus menghadapi yang namanya persoalan hidup. Seluruh harta kekayaannya habis, anak-anaknya mati semuanya. Bahkan dirinya sendiri sakit. Dan istrinya tidak mendukung. Tetapi karena Ayub dia punya iman yang diuji oleh Tuhan dan imannya itu lolos dari ujian, maka Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan saat-saat ini, mari kita mau menjaga iman kita. Mari kita mau menjaga tutur kata kita, lidah kita. Mari kita menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita ini tidak ceroboh dalam menghadapi hidup ini. Karena hidup ini sangat singkat sekali. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang ada dengan singkatnya hidup ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada satu kisah. Satu ketika ada seorang suami istri yang ditabrak mobilnya oleh seorang yang sedang mabuk. Orang mulai bertanya-tanya, padahal hidupnya suami istri ini orangnya baik. Dia suka melayani Tuhan. Hidupnya selalu berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Kenapa dia mati ditabrak oleh seorang yang sedang mabuk? Bapak Ibu, seringkali kita juga bertanya-tanya dalam kehidupan kita. Kenapa satu tragedi peristiwa itu terjadi dalam waktu yang singkat dan tidak pernah ada kompromi sebelumnya? Sesingkat itu terjadi kecelakaan, kedua suami istri meninggal. Karena kecerobohan daripada orang yang mabuk. Lalu orang mulai bertanya, siapa yang salah? Kenapa Tuhan membiarkan suami istri yang orangnya baik ditabrak langsung mati di tempat? Lalu orang mulai meramal, oh mungkin orang ini banyak melakukan dosa. Orang lain berpendapat, ya enggak lah orangnya baik kok. Ya orang yang mabuk tadi itu. Yang menyebabkan dia meninggal. Karena orang yang mabuk dia tidak sadarkan diri. Lalu siapa yang salah?
jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita juga menganalisa atau menilai orang lain. Padahal Tuhan itu punya rencana yang indah. Dengan peristiwa kejadian suami istri yang baik, orangnya baik, kecelakaan, mati di tempat, ditabrak orang yang mabuk. Tuhan punya rencana yang manusia tidak tahu. Di mana Tuhan merencanakan sesuatu yang indah supaya kehidupan orang ini introspeksi dirinya, tidak menyalahkan orang lain, dan bertobat. Bapak Ibu, memang hidup ini singkat, tetapi kita harus bisa menggunakan waktu yang singkat ini. Kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai waktu yang ada ini untuk kita setia melayani Tuhan. Kita pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya hidup kekesenan kita ini tidak ceroboh menggunakan waktu yang ada. Yang pertama kita harus menjaga lidah. Yang kedua kita harus menjaga hati. Menjaga lidah dan menjaga hati itu mudah diucapkan. Tapi benar-benar sulit untuk kita praktekkan sehari-hari. Menjaga lidah dan menjaga hati itu butuh satu perjuangan yang benar-benar harus kita perjuangkan. Kalau tidak, Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak orang yang gagal tidak bisa menguasai lidah, tidak bisa menguasai hati, dan tidak bisa menjaga iman. Mari, biarlah renungan yang singkat ini boleh membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada supaya kita bijaksana. Sekian renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Tuhan sudah pimpin kami, hingga firman ini selesai dengan baik. Berkat Tuhan dicurahkan. Ajarkan jemaat Tuhan untuk bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak lagi ceroboh dalam menggunakan waktu. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menjaga lidah kita, agar kita bisa menjaga hati kita, agar kita bisa menjaga kehidupan kita, iman kita, supaya benar-benar hidup kita berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.